Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini walaupun diguyur dengan hujan ya kita masih tetap semangat untuk mengadakan acara Jembermu Podcast ya di sini terkait tentang keorganisasian atau mengenal keorganisasian. Ya ini salah satu kader Muhammadiyah yang benar-benar aktif ya sebagai pemateri sore hari ini ya yaitu Fitratul Munfaridah ya MPD dan akan dipandu oleh saya sendiri ya Ibu Siti Nursamsiah ya. Untuk pertama kalinya ya Ibu Fitrah ya di sini kita ingin mengetahui ataupun mengenal lebih jauh terkait tentang organisasi ya, makna organisasi di sini mungkin bisa ya, kita mengetahui lebih jauh. Alangkah di sini lebih dijelaskan oleh Bu Fitrah sendiri ya. Terima kasih Bu Siti Nursamsiah. Alhamdulillah sore ini kita diberi nikmat yang luar biasa sambil menikmati hawa dingin karena hujan mengguyur Jember. Kita juga diberi kesempatan untuk menuntut ilmu bersama, menggali potensi yang kita punya karena memang kita diciptakan sebagai khalifah di muka bumi ini. Salah satu tugas kita adalah belajar. Terima kasih Bu Siti sudah mengundang saya dalam kegiatan Jembermu Podcast dengan tema sore hari ini keorganisasian ya. Mudah-mudahan dari apa yang akan kita sharingkan nanti baik pengalaman saya maupun Bu Siti menambah wawasan kita semakin kuat, semangat kita juga semakin bertambah sehingga kita tidak terlepas dari tujuan utama bagaimana mencari ibadah, amal ibadah kita, mengisi kehidupan kita dengan kegiatan berorganisasi. Ya. Kalau Bu Siti bertanya tentang pengalaman, mudah-mudahan pengalaman kita bisa kita bagikan kepada masyarakat sehingga pengalaman ini menjadi contoh bagi masyarakat secara luas bahwa proses belajar berorganisasi itu sangat menyenangkan, bervariasi. Apapun bentuk pengalaman yang kita peroleh dari sebuah kegiatan organisasi, insya Allah memberikan manfaat baik itu untuk penguatan lahir batin kita maupun penguatan hubungan kita dengan sesama manusia dalam berorganisasi sehingga organisasi itu hadir dalam kehidupan kita untuk menjadi penguat bagi kita. Baik Bu, sebelum kita mengenal lebih jauh terkait tentang organisasi yang pernah dilalui atau dilakukan oleh Bu Fitrah sendiri, di sini makna organisasi sendiri itu apa? Biar kita memberikan semangat pada yang lain ya, agar bisa berorganisasi. Ya. Baik, kalau dilihat dari makna bahasa Bu, organisasi itu adalah sebuah lembaga atau bagian yang di dalamnya ada unsur manusianya dan tentu lebih dari satu, sehingga dari kumpulan manusia itu kemudian melakukan proses kerjasama dalam mencapai suatu tujuan sehingga makna itu kemudian makna secara bahasa itu kemudian mengcover semua bentuk kegiatan yang dilakukan dalam organisasi yang bentuknya pasti tidak hanya dijalankan oleh satu orang. Karena maknanya tidak oleh satu orang, maka kegiatan berorganisasi pasti dijalankan oleh banyak orang, dan karena butuh banyak orang, maka berarti berorganisasi itu sama dengan senang berkegiatan dengan banyak orang. Sehingga lebih banyak kenalan, bisa jadi juga lebih menambah wawasan. Betul, lebih terkenal dikenal oleh banyak orang karena kita juga mengenal banyak orang. Begitu. Nah, yang terpenting kan di sini kalau kita berorganisasi ini kan banyak menambah pengalaman, terutama ilmu pengetahuan di sini baik dalam agama maupun yang lainnya. Betul. Termasuk pengalaman mengenal orang. Iya, di situ.
Karena semakin banyak orang, semakin banyak karakter dan berkomunikasi dengan berbeda-beda karakter itu pasti memberi pemahaman dan penguatan kepada kita bahwa hidup ini ternyata unik dan indah. Meskipun memiliki tujuan yang sama dalam berorganisasi, terkadang jalan yang ditempuh bisa berbeda-beda. Sehingga karena perbedaan itu dalam organisasi bisa saling memberikan penguatan. Berbeda kalau kita bekerja sendiri, ya hanya dari kita, kelemahan dan kelebihannya hanya dari diri kita. Tapi kalau dalam berorganisasi, kelebihan dan kekurangan dari banyak orang akan kita satukan sehingga membentuk kekuatan yang lebih utuh untuk mencapai suatu tujuan. Dan itu sangat menyenangkan sekali. Sehingga organisasi itu bukanlah suatu hal yang keliru ya. Betul. Di sini Bukanlah justru pilihan kebutuhan yang salah kita dalam berhidup bermasyarakat ini, organisasi itu justru menambah ya wawasan kita ya, baik dalam hubungan antar manusia ya maupun juga akan meningkatkan hubungan kita dengan Allah. Betul. Dari segi makna berorganisasi ya di sini bisa kita ketahui dari Bu Fitro sendiri ya, tadi sudah menjelaskan, sudah banyak menambah pengalaman. Di sini saya ingin tahu sejak kapan Bu Fitro sendiri ini sudah berorganisasi, mengikuti organisasi ya, termasuk yang di bawah, karena Bu Fitro sebagai kader Muhammadiyah paling tidak bisa menceritakan, Pak. Baik, terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk sharing pengalaman. Kalau ditanya tentang pengalaman berorganisasi dalam artian mulai dari makna berorganisasi yang sederhana, mengikuti kegiatan, mendengarkan ceramah, bisa dikatakan saya ini lahir dari keluarga Muhammadiyah ya. Sehingga ketika terlahir pun apa yang saya dengar, apa yang saya lihat, insya Allah tidak jauh dari apa yang dipedomani dalam Muhammadiyah. Bisa jadi saya sebenarnya sudah memiliki pengalaman itu sejak sebelum saya bisa bicara gitu ya. Mungkin karena ketika saya bayi diajak oleh ibu berpengajian sehingga saya menyerap apa yang disampaikan dalam materi pengajian dan saya ikut hadir secara fisik dalam pengajian sehingga itu menjadi pengalaman saya meskipun belum saya sadari saat itu. Tapi kalau kegiatan berorganisasi yang saya jalani dengan penuh kesadaran dan mungkin sudah mulai masuk pada tataran memiliki tanggung jawab itu sejak MIM ya. Saya dulu SD-nya di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Cakru 2 di Igir-Igir. Nah di MIM itu kita sudah diarahkan dan dengan senang hati kita bersama-sama dengan teman-teman dan Bapak Ibu guru mengikuti berbagai kegiatan mulai dari pelatihan tapak suci, kemudian mengikuti gerak rohani. Kalau di tempat saya dulu namanya pengajian rutin setiap hari Kamis, itu namanya gerak rohani. Jadi di situ ada kader-kader kecil-kecil yang di IPM, kemudian di NA, itu dikumpulkan dalam sebuah pengajian rutin yang diisi oleh bapak-bapak Muhammadiyah dan ibu-ibu Aisyah, terkadang oleh kakak-kakak dari NA dan pemuda, sehingga di situ kami dilatih mulai dari tampil ke depan hanya sekedar untuk membacakan surah-surah pendek, kemudian disuruh bernyanyi bersama Sang Surya, Mars IPM, Nasyiatul Aisyah, Muhammadiyah. Itu kami menggali pengalaman bersama dalam kegiatan keorganisasian dengan penuh gembira, dan ada momen di mana di Cakru, di cabang Cakru itu dulu setiap tahun ada yang namanya kegiatan Porseni, Pekan Olahraga dan Seni. Dan di situ kita diberi wadah, diberi kesempatan untuk berkompetisi secara sehat dalam berbagai bidang, baik itu seni yang
warnanya ada bervariasi, bentuk dan jenis perlombaannya maupun kegiatan-kegiatan olahraga. Dan itu sangat ramai, menyenangkan sekali. Memori sampai sekarang itu meskipun saat ini kegiatan tersebut sudah tidak ada, kalau mengingat kegiatan perseni waktu itu masih menyenangkan gitu. Ketemu dengan teman-teman, kemudian salah satu ada yang mengingatkan dulu kita begini di perseni, itu rasanya memberi kekuatan dan semangat baru kembali bahwa kita memang dibesarkan untuk belajar berorganisasi supaya menjadi manusia yang lebih baik dan memberikan banyak manfaat. Mulai dari MIM, kemudian saya SMP juga masih di SMP Muhammadiyah Cakru, SMP Muhammadiyah 8. Kemudian di SMP itu kegiatan ke-IPM-an tentunya tanggung jawabnya semakin tinggi ya, karena kami harus mengajari adik-adik yang di MIM yang masih di beberapa MIM itu untuk berani tampil. Terkadang kami harus menemani mereka supaya berani tampil, dan itu memberikan kekuatan tersendiri ya, karena diberi tanggung jawab, sehingga mulai berani berlatih menjadi pemimpin. Memimpin dirinya sendiri supaya berani kemudian memimpin adik-adiknya. Setelah itu saya mencoba untuk diajak beralih ke Nasyiatul Aisyah, sehingga pada tahun 1900 iya betul, sudah mulai diajak dalam kegiatan ke Nasyiatul Aisyahan, meskipun di IPM-nya tetap jalan ya, karena memang kebetulan Cakru itu dikenal sebagai cabang yang cukup besar untuk di Kabupaten Jember, sehingga gerakan kita seringkali dilakukan dengan bersama-sama, sehingga saling support. Betul, termasuk desa yang kompak. Betul ya, alhamdulillah dibesarkan di salah satu cabang yang hidup dalam berorganisasi di Muhammadiyah. Sejak 1997 setelah saya lulus dari pesantren, saya kemudian bertemu dengan teman-teman sudah di Nasyiatul Aisyah ya, tidak lagi di IPM. Sehingga di Nasyiatul Aisyah kalau tidak salah pada tahun 2000 kemudian diminta untuk langsung terlibat di jajaran pimpinan daerah Nasyiatul Aisyah, karena kebetulan waktu itu posisi saya sambil kuliah di daerah Jember, posisinya di kota, sehingga diminta untuk ikut belajar bersama di jajaran pimpinan daerah Nasyiatul Aisyah. Disitulah saya mulai mendapatkan banyak pengalaman yang sangat mendidik, karena teman-teman di Nasyiatul Aisyah itu suasananya sangat kekeluargaan, kompak, dan kalau ada apa-apa sukanya rame-rame. Jadi misalnya mau silaturahmi ke cabang mana, itu janjian bersama-sama, meskipun ada yang naik sepeda motor, naik sepeda pancal, itu rasanya menyenangkan sekali karena semua dijalani dengan bersama-sama, sehingga konsep berorganisasi yang ada di pikiran dan benak kami adalah konsep hidup bersama dengan menyenangkan. Itu sekilas, dan alhamdulillah Allah masih menguatkan semangat saya untuk tetap istiqomah dalam berorganisasi, sehingga pada saat ini pun masih terlibat di beberapa kegiatan keorganisasian di jajaran pimpinan daerah, baik itu Muhammadiyah maupun Aisyah. Tapi saya sudah tidak di NA lagi karena usianya sudah lebih dari 40 tahun. Mungkin perlu diperjelas kenapa aturan-aturan ya berorganisasi di sini ya, termasuk ortum-ortum yang ada di Muhammadiyah itu. Ya, karena di situ kan banyak ortum yang ada di Muhammadiyah. Ya, kita mengenal bahwa Muhammadiyah itu adalah organisasi besar yang memiliki banyak organisasi otonom
Di dalamnya yang istimewa tentu Aisyah ya. Aisyah sebagai organisasi otonom yang memiliki kekuatan untuk mendampingi Muhammadiyah dalam melaksanakan tugas dakwahnya. Di Aisyah kita boleh menjadi anggota atau bergabung menjadi anggota ketika usianya sudah menikah atau sudah siap untuk berkegiatan di Aisyah, yang memang dari definisi keanggotaan Aisyah, Aisyah itu dikenal sebagai organisasi ibu yang ada di Muhammadiyah, sehingga usia yang sudah matang untuk menikah dan ketika itu sudah menikah kemudian siap untuk beraisyah sudah boleh dengan senang hati bergabung di Aisyah. Jadi tidak harus menunggu setelah usia 40 tahun lepas dari NA gitu ya. Karena itu juga saya alami. Jadi setelah menikah masih tetap beraktivitas di Nasyiatul Aisyah hingga usia 40. Tetapi sebelum 40 saya juga sudah belajar bersama dengan ibu-ibu dalam beberapa kegiatan di Aisyah. Nah, untuk organisasi Nasyiatul Aisyah dikenal sebagai organisasi putri Muhammadiyah yang memang mewadahi kader-kader putri Islam yang ingin bergerak di bidang dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga di Nasyiatul Aisyah itu dikenal sebagai organisasi pemudi Muhammadiyah. Jadi yang belum menikah di atas usia 17 hingga 40 atau yang sudah menikah itu asalkan belum usia 40 karena bunyi artinya masih demikian, itu sudah boleh dengan senang hati beraktivitas bersama-sama di Nasyiatul Aisyah. Nah, sedikit turun ke bawah khusus untuk yang pada masa menjadi mahasiswa kita memiliki IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Di IMM tidak hanya khusus untuk putri tapi juga putra, sehingga memang di IMM penggabungan antara putra putri menjadi satu, melatih mereka untuk menggali potensi intelektualitasnya dan kesadaran dalam gerak amar ma'ruf nahi mungkarnya, sehingga IMM tentunya memiliki fokus kegiatan yang sedikit berbeda dengan Nasyiatul Aisyah, meskipun mungkin usianya tidak jauh berbeda ya. Nah, sejajar dengan Nasyiatul Aisyah, untuk yang pemudanya kita memiliki Pemuda Muhammadiyah. Nah, di Pemuda Muhammadiyah ini justru sebaliknya khusus hanya untuk laki-laki. Jadi gerakan yang memang khas dengan pola pikir dan pola kerja serta pola gerak pemuda yang membackup ya, menjadi pelangsung penyempurna Muhammadiyah. Dia memiliki ruang gerak yang fokus memang tentang kepemudaan. Yang terlepas dari runtutan usia itu ada tapak suci dan HW Hizbul Waton. Itu bisa mulai dari anak-anak hingga yang sudah senior pun berusia itu bergabung dalam sebuah organisasi. Kalau Hizbul Waton adalah gerakan kepanduan yang kegiatannya pasti menyenangkan karena lebih dekat dengan alam, kemudian gerakannya tidak jauh berbeda dengan model pramuka gitu ya. Jadi kehadiran mereka di alam, memanfaatkan alam, belajar dengan alam, dan tentu juga tidak ketinggalan kesigapan, ketangkasan, dan intelektualitasnya juga diasah di HW. Kalau tapak suci, nah ini beda lagi. Benar. Saya secara
pengalaman yang serius di tapak suci memang tidak punya. Tapi dulu kita di MIM dan di SMP itu kan diwajibkan ya. Sehingga gerakan-gerakan model jurus apa, iya, itu asik gitu, menyenangkan. Dan ternyata memang Muhammadiyah memberikan ruang gerak dalam beraktivitas untuk kadernya itu sangat luas. Benar, subhanallah, kita diberi kekayaan wadah ya untuk mencari pengalaman dalam berbagai bidang, meskipun konsepnya dan tujuannya sama sesuai dengan yang ada di ADART Muhammadiyah. Nah, kalau yang agak kecil-kecil itu ada IPM. Nah, IPM ini mengalami beberapa kali perubahan nama. Ya, dulu Ikatan Pelajar Muhammadiyah, kemudian sempat dialihkan ke Ikatan Remaja Muhammadiyah. Itu masa saya kecil IRM. Berarti kita beda, masa kecil saya masih IPM ya. Alhamdulillah itu menjadi wadah buat kader-kader Muhammadiyah yang masih duduk di bangku sekolah dasar dan menengah untuk memberikan penguatan mental sekaligus pembentukan karakter, baik itu dari sisi kedisiplinan, kemudian menggali potensi intelektual, itu di IMM diwadahi. Nah, mohon maaf, di IPM itu diwadahi. Sehingga pengalaman itu tentunya menjadi tidak ada kata tidak senang ya, berorganisasi. Pasti itu melekat. Betul, melekat sekali dalam ingatan kita, dan itu menjadi pembentuk karakter dan mental kita dalam menjadi manusia yang lebih sempurna, yang bisa memahami diri sendiri dan juga orang lain. Kurang lebih begitu, Bu Siti. Kalau saya perhatikan tadi terkait tentang organisasi Muhammadiyah otonom itu ya, ternyata memang benar-benar terorganisir ya secara lengkap ya. Sehingga di sini memang penting sekali bagi orang tua untuk menggerakkan anak-anaknya untuk berorganisasi terutama ya. Ya mungkin ada perlu motivasi apa ya, sehingga mau berorganisasi ataupun trik-trik apa saja yang bisa diberikan agar kita anak-anak itu bisa berorganisasi. Baik. Sebagai orang tua mungkin ya, yang pertama karena kehidupan pendidikan itu harus ditumbuhkan dulu dari orang tua. Sebagai orang tua kita mesti memahami bahwa kita hidup ini tidak ada jaminan kapan berakhir. Jangan sampai orang tua memiliki prinsip dan sangat yakin bahwa dia akan mendampingi anaknya sepanjang usia gitu. Nah, karena kita sadar bahwa kita tidak memiliki garansi akan terus berada di samping anak-anak kita, maka kita harus mengajari anak-anak kita untuk bisa hidup dengan orang lain. Jangan sampai kita hanya berpikir bahwa mereka akan hidup dengan kita saja sebagai orang tuanya. Kita perlu mengarahkan mereka untuk memiliki guru-guru dalam kehidupan, baik itu guru yang ada di sekolah, guru yang mungkin ada di taman pendidikan Al-Quran, guru yang ada di kegiatan lainnya, sehingga anak-anak kita akan menyadari bahwa konsep belajar itu ada di mana-mana, dan membentuk karakter itu tidak hanya tanggung jawab ibu dan bapaknya saja. Guru juga memiliki tugas untuk mendidik anak didiknya sehingga menjadi manusia yang lebih sempurna. Sehingga kalau itu ditanamkan ke anak-anak dan kita memberikan support, jangan sampai melarang anak-anak berkegiatan ini itu, asalkan yang positif ya. Dan alhamdulillah kalau bergabung di Muhammadiyah tidak ada yang negatif. Ya, kita niati memang mengajari anak-anak kita untuk mengenal organisasi otonom di Muhammadiyah yang sudah diwadahi mulai usia kecil. Sehingga kita perlu mengarahkan kepada mereka bahwa
mengenal teman dalam kegiatan yang sama itu menyenangkan. Mengenal dan berkecimpung dalam sebuah kegiatan itu adalah sesuatu yang memberikan manfaat. Dan kalau kita hanya menasehati itu kurang mantap, sehingga kita sebagai orang tua sekaligus harus memberi contoh. Sehingga anak-anak kita yang sejak kecil itu bisa kita ajak ikut dalam berbagai macam kegiatan yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah, Aisyah, atau ortom-ortom yang lain, supaya ada kehadiran hati dan pikiran mereka dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan, dan itu akan membangun rasa memiliki, membangun rasa senang dengan banyak kegiatan, bertemu banyak orang, dan insya Allah itu yang bisa mensupport anak kita bahwa mereka akan siap hidup, bekerja dan belajar dengan siapapun, tidak hanya terbatas dengan kita sebagai orang tua. Tip yang lain mungkin membangun suasana ya, suasana keluarga. Betul, bahwa misalnya kita punya, kalau sekarang anak sekarang itu hampir semuanya memiliki handphone. Ya. Nah, kita arahkan mereka untuk join dengan grup-grup yang nuansanya adalah organisasi. Baik itu di sekolahnya mereka, mungkin mereka dengan IPM atau dengan HW. Kita sering-sering berkomunikasi dengan anak-anak kita, bertanya dalam hal-hal yang seperti itu. Jangan bertanyanya hanya berkaitan misalnya rapotnya berapa, tugasnya hari ini apa, tapi harus kita sempatkan juga kita bertanya kepada anak-anak dalam kegiatan organisasi. Apakah mereka memiliki teman yang bagus untuk dicontoh sehingga anak-anak kita mau untuk bercerita pengalaman apa yang mereka dapatkan. Kalau mereka masih menceritakan sisi negatifnya, maka kita harus mencari cara gimana supaya persepsi negatif itu bisa berangsur-angsur hilang, dan kita harus mencari contoh atau figur kegiatan lain yang bisa membangun kembali semangat anak-anak kita dalam berorganisasi ketika ada kendala-kendala atau hal-hal negatif yang menjadi pengalaman mereka, sehingga kita membantu anak-anak kita supaya tetap memiliki komitmen dan bisa beristiqomah dalam kegiatan berorganisasi. Ya. Kalau disimpulkan di sini adalah bentuk kebiasaan keluarga. Betul. Ya, bagaimana memberikan contoh kepada anak-anaknya ya agar terbiasa berorganisasi, ada jiwa keterpanggilan, motivasi. Ya. Karena kalau kita lihat ya pada era sekarang ini yang digital semuanya ya, ini memang sebuah keluarga ataupun orang tua harus kerja keras. Betul, ya. tantangannya Ya, berseliweran tantangannya di situ ya. Sehingga untuk memanfaatkan handphone itu bukan hanya untuk chat dengan temannya, tapi sebagai dakwah juga untuk belajar berorganisasi melalui situ ya. Untuk Jembermu Podcast di sini ya kita mungkin punya juga ya grup keluarga Sakinah ya. Iya, ada beberapa pengajian yang lain pun. Ya, linknya bisa kita share ke anak-anak supaya ikut terlibat dan hadir mewadahi siraman rohaninya, sehingga apapun waktu yang mereka miliki dalam berbagai macam kesempatan, pengajian-pengajian atau taklim-taklim yang dilakukan oleh Muhammadiyah melalui beberapa kegiatan online itu masih bisa disimak dan diikuti juga oleh anak-anak kita. Bersama-sama yang menyaksikan itu ya, apalagi sepertinya pengajian justru dengan online ini lebih rutin. Ya, benar. Minggu rutin lebih sekali, bisa kita ikuti. Jadi kalau misalnya kita yang sedang join gitu, tidak harus semua HP join ya. Jadi mungkin salah satu tapi dikeraskan sehingga keluarga kita ikut mendengarkan, suami dan anak kita ikut mendengarkan.
Justru seperti pengajian Aisyah ya, kita biasanya 1 bulan 2 minggu sekali, sekarang rutin 1 minggu sekali. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah, itu juga pesertanya banyak ya, berarti melihat dari segi peserta motivasi sudah mulai semangatnya tinggi untuk berorganisasi di sini. Benar. Ya. Ternyata wabah COVID-19 ini justru memberikan ruang yang berbeda untuk kita dalam berorganisasi dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang tetap bermanfaat, memberikan banyak kesempatan untuk belajar meskipun tidak harus tatap muka. Ya, sehingga banyak hikmahnya. Benar. Mungkin di sini ada perlu ditambahkan mungkin terkait tentang, karena kalau melihat sekarang ya, apalagi di mahasiswaan ya di sini ya, anak-anak kan hanya kuliahnya online ya. Untuk berorganisasi ya kadang sebagai suatu kendala di sini. Ya trik-triknya mungkin ada trik-trik lain ya dengan online sekarang ini ya, bagaimana mereka agar bisa ikut berorganisasi baik di masyarakat ataupun di lingkungan Muhammadiyah di sini. Baik, banyak hal yang harus kita gali ya, karena sebagai aktivis di organisasi kita juga punya kewajiban untuk menggerakkan kader-kader kita, baik itu dari peserta didik maupun dari keluarga kita. Ketika mereka kemudian dengan suasana COVID pandemi ini menjadi terhalang untuk bisa aktif, maka mereka perlu kita sering kirimi ya, sering kirimi motivasi-motivasi yang sifatnya menggali kesadaran mereka bahwa hidup ini apapun suasananya adalah untuk kita jalani dengan senang hati, untuk kita hadapi dengan terus menggali ilmu, karena tanpa ilmu seseorang tidak akan bisa berjalan dengan kuat, berjalan dengan tepat, berjalan dengan bijak, sehingga ilmu itu bukan hanya berkaitan dengan ilmu tertentu ya, tapi termasuk ilmu berorganisasi, ilmu untuk menggali motivasi diri, harus kita lakukan dengan berbagai macam cara. Mungkin salah satu yang perlu dijadikan variasi dari bentuk keorganisasian selain dari pengajian-pengajian online adalah kegiatan praktek bersama secara online. Dan itu kadang menyenangkan karena ada saatnya salah, tidak terlihat secara utuh, entah itu praktek dalam ibadah tertentu, mungkin misalnya mengkafani jenazah, tetap bisa dilakukan, atau kita mencoba untuk menggali kebutuhan mereka perlu bisa dalam praktek apa, dan itu bisa kita fasilitasi dengan kegiatan secara online, sehingga pengikat kekuatan kebersamaan tetap bisa dibentuk dalam sebuah organisasi melalui beberapa kegiatan yang masih tidak melanggar protokol kesehatan. Tapi ada beberapa masyarakat kecil tertentu dalam kondisi yang memang benar-benar aman dan mereka juga melakukan protokol kesehatan dengan benar. Mereka bisa berkegiatan secara luring dengan berkumpul beberapa orang mungkin untuk praktik dalam kegiatan-kegiatan tertentu yang sifatnya memang tidak melibatkan banyak orang. Nah, karena remaja kita, kader kita adalah kader yang digital, mereka kader milenial, lekat dengan berbagai macam peralatan teknologi, maka kita harus mengikuti pola hidup mereka. Kalau mereka lebih suka menggunakan praktik dengan peralatan teknologi, ya kita coba untuk tetap dampingi mereka, fasilitasi mereka dengan kegiatan-kegiatan yang mereka butuhkan. Ya, intinya pada organisasi Muhammadiyah di sini ya memang benar-benar harus inovatif dan kreatif. Bagaimana mengamas ya
kegiatan pada masa pandemi di organisasi Muhammadiyah ini benar-benar bisa menarik peminat ya. Sehingga bukan hanya bentuk ceramah saja, tapi kalau memang praktek benar-benar kita lakukan dengan praktek. Benar. Ya, dan kalau anak-anak kita istilahnya ya tetap bisa bertemu dengan lebih banyak orang, Muhammadiyah juga punya beberapa kajian bersama dengan cabang istimewa dari berbagai negara. Kemarin terakhir itu ada pengajian dengan Turki yang kita sharing silaturahmi dengan PCIM di Turki, sharing bagaimana pendidikan di sana, bagaimana keterlibatan Muhammadiyah mengembangkan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, bagaimana kader-kader di sana dibentuk oleh Muhammadiyah, dan pimpinan wilayah Muhammadiyah melalui MPK juga menyediakan berbagai macam pertemuan yang pematerinya dari negara-negara lain, iya, dari Malaysia, dari Thailand, dan itu memberikan ruang kepada kita dan anak-anak kita, kader-kader kita. Mungkin bagi yang belum tahu nanti akhirnya bisa tahu bahwa di negara lain kegiatan Muhammadiyah seperti ini. Perkembangan perkaderan di negara lain untuk Muhammadiyah seperti ini, sehingga itu menjadi warna baru juga. Kalau dulu kita tidak terpikir ada silaturahmi online gitu ya, kita tidak mengenal bagaimana PCIM Turki, Malaysia, Thailand, hanya tingkat lokal saja. Benar, ternyata dengan COVID-19 pandemi ini kita menjadi kenal, diberi kesempatan untuk bersilaturahmi dengan PCIM dari negara-negara lain, dan itu menjadi suasana baru bagaimana organisasi Muhammadiyah menumbuhkan kekuatan keorganisasian tidak hanya sifatnya nasional di Indonesia saja, tetapi juga dengan negara-negara lain. Sehingga bisa dikatakan Muhammadiyah itu memang organisasi besar. Benar. Ya, yang perlu kita ketahui di sini. Iya. Ya. Sehingga tidak rugi kalau kita mau berorganisasi. Insya Allah begitu. Ya, insya Allah, karena ini merupakan sebagai jalan ibadah kita. Benar. Ya, selain kita mencari ya pahala dari yang suatu hal yang wajib, tetapi dengan berorganisasi ini merupakan ibadah yang akan kita bawa kelak. Iya, benar. Jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, jangan khawatir bahwa berorganisasi di Muhammadiyah ini ruang geraknya sangat luas dan kita tidak terikat dan terhambat dengan COVID-19 ini. Kegiatan kita juga masih banyak bervariasi dan semuanya bisa kita ikuti dengan sangat menyenangkan, dengan penuh manfaat, dan membuat kita lebih banyak saudara dengan silaturahmi melalui kegiatan-kegiatan online. Ya, menjadikan yang biasanya pasif ya, anak yang pasif, tapi dengan berorganisasi menjadi lebih aktif. Iya, biasanya mengenal teman yang baru, kemudian mengenal ternyata merasakan sekali saja pengalaman aktif dalam sebuah kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi otonom maupun oleh Muhammadiyah, dan itu menjadi pengikat bagi dia untuk terus menjaga semangatnya dalam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Sekecil apapun yang dilakukan, insya Allah itu menjadi ibadah yang menggiatkan dia bahwa berorganisasi itu insya Allah memberikan manfaat dunia akhirat. Ya, itu tadi ya sudah cukup banyak dijelaskan oleh salah satu kader kita, yaitu Ibu Fitrah Mufarida MPD. Ya, ini merupakan kader Muhammadiyah sejak kecil yang sudah mengenal organisasi sejak kecil. Sampai saat ini Bu Fitrah ini sebagai Wakil Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Jember yang membidangi 3 majelis, yaitu Majelis Tabligh, Majelis Kader, dan Majelis Pendidikan dasar ya.
Mungkin bisa apa yang telah disampaikan tadi ya bisa memberikan manfaat untuk semua keluarga Jembermu Podcast ya, yang bisa dipetik dari apa yang pengalaman-pengalaman Bu Fitro tadi, bisa memberikan semangat dan motivasi untuk generasi-generasi yang sekarang ini generasi digital, bisa memanfaatkan organisasi sebagai tempat belajar ya, bukan hanya sekolah formal saja tetapi belajar melalui organisasi. Benar. Ya. Dan saya yakin Bu Siti juga banyak sekali pengalamannya. Karena saat ini sebagai hostnya, sehingga tugasnya adalah bertanya, nanti akan suatu saat menjadi orang yang memberikan banyak informasi, sharing pengalaman dalam hal organisasi. Ya, karena organisasi itu penting sekali bagi kita semuanya ya. Sebagai pesan terakhir, mungkin ada pesan terakhir dari Bu Fitra untuk semuanya. Baik, para pemirsa, keluarga besar Muhammadiyah, kader Muhammadiyah, simpatisan Muhammadiyah, hidup kita ini adalah amanah yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa menjalaninya dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan kita diberi ilmu yang bermanfaat, yang membawa kita untuk bisa selamat dunia akhirat melalui berbagai macam bentuk kegiatan belajar kita, termasuk salah satunya adalah melalui belajar berorganisasi. Insya Allah semua ada hikmahnya, memberikan manfaat yang luar biasa buat kita semuanya. Amin, amin. Ya, amin. Saya kira cukup ya pertemuan Terima sore kasih hari ini Bu Fitra ya. Terima kasih atas sharing ilmunya dan pengalamannya. Terima kasih kembali. Untuk semuanya, nasrul minallah fathul qarib ya, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.